Halo semua, balik lagi di channel YouTube Cerita Ezi. Kali ini gue bakal ngasih podcast informasi yang mungkin memang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. So, dengerin terus tentang podcast informasi gue buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka. Tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Mook dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, Tuhan Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Ya, dia adalah Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan dia adalah seorang proklamator kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945 bersama dengan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta. Soekarno dikenal dengan sosok yang gagah dan berani melawan penjajah saat itu. Kita akan membahas biografi tokoh paling berpengaruh di Indonesia, yaitu biografi Soekarno. Sampai saat ini, Bapak Proklamator Indonesia ini menjadi salah satu tokoh yang paling dikagumi di Indonesia. Beliau merupakan pesohor Indonesia dengan isi pidato yang menginspirasi dan membakar semangat anak muda di masanya. Bahkan, sampai saat ini, isi pidato Bung Karno masih saja disukai dan dijadikan pembakar semangat generasi penerus setelahnya. Sebagai presiden, Soekarno sangat disegani oleh para pemimpin negara di dunia pada waktu itu. Bung Karno sendiri adalah nama populer dari Soekarno.
Terlahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo, masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Jawa, tepatnya di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya, beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak hingga selesai lantaran kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Mengenal biografi Soekarno tentu tak lengkap jika tak tahu tentang riwayat pendidikannya. Saat di Mojokerto, ayah Insinyur Soekarno menyekolahkan Soekarno kecil di tempat sang ayah menjadi guru. Tetapi di tahun 1911, ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ILS atau Europese Leger School yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hoger Burger School yang ada di Surabaya. Tamat sekolah di HBS tahun 1915, Soekarno selanjutnya tinggal bersama Haji Omar Said Cokro Aminoto atau kini banyak yang lebih mengenal dengan nama Hos Cokro Aminoto, di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Biografi Soekarno tentang pendidikan masih berlanjut di mana saat rumah Cokro Aminoto, Soekarno yang masih muda mulai belajar dalam dunia politik. Soekarno muda juga belajar untuk pidato dengan cara melakukannya sendiri di kamarnya di depan cermin. Di sekolahnya, Hoger Burger School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hoger Burger School tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Teknik Hoek School di jurusan Teknik Sipil di mana saat ini sudah menjadi Institut Teknologi Bandung. Lalu kemudian bisa lulus di tanggal 25 Mei 1926 sehingga mendapatkan gelar insinyur. Memasuki masa pergerakan nasional di mana di tahun 1926 Soekarno muda mendirikan Algemeen Studi Club yang ada di Bandung. Ternyata organisasi ini jadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya, aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia ini pun menyebabkan dia ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929 lalu dan memunculkan pledoi fenomenal saat itu, yakni Indonesia menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan di Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang bisa tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru persatuan Islam. Biografi Soekarno masih berlanjut dalam masa pengasingan yang dipindahkan ke Provinsi Bengkulu tahun 1938. Soekarno pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942, di mana akhirnya Jepang berhasil menduduki wilayah kedaulatan Indonesia saat itu yang diduduki oleh Belanda. Ketika awal masa penjajahan Indonesia oleh Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang masih belum memperhatikan tokoh dari pergerakan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari gerakan 3A yang tokohnya adalah Shimizu dan Mr. Samsudin, di mana mereka berdua kurang populer. Tapi akhirnya pada masa pemerintahan Jepang, tokoh Indonesia ini kemudian mulai diperhatikan lalu dimanfaatkan. Juga mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi beserta organisasinya, sehingga diusahakan bisa menarik perhatian dari penduduk Indonesia. Saat masa penjajahan Jepang, di mana disebutkan ragam organisasi mulai dari Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, hingga PPKI dengan tokoh mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya, para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintahan Jepang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah, yaitu Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir, mengingat mereka menganggap jika Jepang merupakan fasis berbahaya. Di tahun 1943,
Hideko Tojo yang merupakan Perdana Menteri Jepang mengundang para tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta hingga Ki Bagus Hadikusumo menuju Jepang dan langsung diterima oleh Kaisar Hirohito. Bintang kekaisaran yaitu Ratna Suci pun diberikan kepada ketiga tokoh tersebut oleh Kaisar Hirohito. Penganugerahan ini pun menjadi pemerintahan pendudukan Jepang kaget. Namun, saat Agustus 1945, beliau kembali diundang Marsekal Terauchi yang merupakan pemimpin angkatan darat di wilayah Asia Tenggara di daerah Vietnam, di mana menyatakan jika proklamasi Indonesia adalah urusan dari rakyat Indonesia. Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah BPUPKI selesai, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dari panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di mana disebut Panitia 9 dan menghasilkan piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Disebutkan jika beliau amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan, misalnya dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Dasar Pemerintahan Indonesia, juga perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda pembujuk Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Sukarni, Wikana, Singgi hingga Hairo Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meskipun begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang ini. Alasan lain ini adalah Soekarno sedang menunggu tanggal tepat, yaitu 17 Agustus 1945. Di mana saat itu sedang bertetapan dengan bulan Ramadan, yakni sebagai bulan turun wahyu untuk kaum muslim yaitu Al-Quran, sehingga proklamasi pun tetap dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Baru sebentar jadi presiden, di tanggal 19 September 1945 sudah mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertumpahan darah yang ada di lapangan Ikada, di mana ada 200.000 lebih rakyat Jakarta yang berencana bentrok dengan pasukan Jepang dengan senjata yang masih lengkap. Ketika sekutu datang dengan pimpinan saat itu ada Letjen Sir Philip Christison, mereka pun akhirnya mengakui dengan de facto kedaulatan Indonesia setelah adanya pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden pun berusaha keras untuk menyelesaikan krisis yang saat itu di Surabaya. Tapi karena adanya provokasi dari pasukan Belanda dan membonceng sekutu di bawah Inggris, pada akhirnya 10 November 1945 tetap meledak yang akhirnya menggugurkan pahlawan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Provokasi yang terus terjadi di Jakarta masa itu membuat kondisi pemerintahan cenderung sulit karena Presiden Soekarno memutuskan memindahkan ibu kota yang awalnya di Jakarta kemudian pindah ke Yogyakarta yang diikuti oleh wakil presiden beserta penjabat tinggi lainnya. Kedudukan Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu adalah selaku kepala pemerintahan namun juga kepala negara. Namun selama adanya revolusi saat itu, sistem pemerintahan berubah menjadi semi presidensil di mana Presiden Soekarno hanyalah kepala negara lalu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri yakni kepala pemerintahannya. Hal ini adalah jalan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Namun perlu diketahui juga karena meski sistem pemerintahan berubah, revolusi kemerdekaan kedudukan dari Presiden Soekarno sendiri tetap yang paling penting. Terutama ketika menghadapi peristiwa Madiun di tahun 1948 dan agresi militer Belanda II saat itu yang menjadikan presiden dan wakil presiden beserta penjabat tinggi ditahan oleh Belanda. Meski saat itu sudah dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ketuanya adalah Syarifuddin Prawinegara, namun kenyataan yang ada di dunia internasional tetap mengakui jika Soekarno dan Muhammad Hatta adalah pemimpin sesungguhnya di Indonesia.
Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lalu, jabatan Presiden Republik Indonesia diberikan kepada Mr. Asad, di mana dikenal dengan sebagai RI Jawa Yogya saat itu. Meski begitu, karena tuntutan Indonesia menjadi yang ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat diubah kembali menjadi Republik Indonesia dan Soekarno kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat itu Indonesia mengalami jatuh bangun kabinet di mana Presiden Soekarno kurang percaya pada sistem multipartai dan menyebut sebagai penyakit kepartaian. Selain itu, Presiden Soekarno juga memberikan banyak gagasan di dunia internasional karena keprihatinan pada nasib bangsa di Asia Afrika yang banyak belum merdeka dan belum memiliki hak menentukan nasib sendiri. Hal ini juga yang menjadikan Presiden Soekarno mengambil inisiatif mengadakan konferensi Asia Afrika di tahun 1955 saat itu di Bandung. Di konferensi tersebut, para pemimpin negara ini kemudian membicarakan berbagai macam persoalan, mulai dari ketimpangan, kekhawatiran, kemunculan perang nuklir, ketidakadilan badan-badan internasional dalam hal pemecahan konflik, dan banyak lagi menjadi hal yang dibicarakan di sana. Gak sedikit juga yang mengalami konflik panjang lantaran ketidakadilan. Atas jasa besarnya ini, tak heran jika banyak penduduk di kawasan Asia dan Afrika yang mengenal Soekarno. Untuk bisa menjalankan politik bebas aktif dunia internasional, Presiden Soekarno juga berkunjung ke beberapa negara dan bertemu para pemimpin negara lain seperti John F. Kennedy dari Amerika Serikat, Nikita Khrushchev, Mao Zedong dari Republik Rakyat Cina, hingga Fidel Castro dari Kuba. Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuh, di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Muhammad Hatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi, dengan banyaknya pemberontakan dari separatis dan terjadi di wilayah Indonesia, puncak pemberontakan ini pun terjadi dengan adanya G30 SPKI, di mana kita mengenalnya dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera serta makmur. Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh presiden pengganti yaitu Soeharto. Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit yang akhirnya wafat di tanggal 21 Juni 1970, tepatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau pun dikuburkan di Blitar sampai saat ini menjadi ikon Blitar. Tiap tahun jutaan wisatawan kerap mengunjungi makam dari sang proklamator tersebut. Banyak sepak terjang yang dilakukan oleh Soekarno dan wakil presidennya Muhammad Hatta, tetapi banyak juga yang membenci dan ingin menjatuhkan kedudukannya sebagai kepala negara saat itu. Tapi banyak banget penghargaan yang diperoleh Soekarno. Semasa hidupnya, Bapak Proklamator ini memperoleh banyak penghargaan, mulai dari gelar Dr. Honoris Causa yang didapat dari 26 universitas dari dalam dan luar negeri. Beliau juga mendapatkan penghargaan berupa bintang kelas 1, yakni The Order of the Supreme Companions, yang diberikan oleh Presiden Afrika Selatan karena mampu mengembangkan solidaritas secara internasional demi bisa melawan bentuk penindasan dari negara maju. Itulah sekelumit biografi Soekarno, sang proklamator kebanggaan Indonesia yang bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia atas kegigihan, semangat, dan kecerdasannya demi membangun negara. So, ikutin terus di channel YouTube gua di Cerita Ezi, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan mungkin bisa kalian share dan bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Oke, terima kasih. Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa.
kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba mengikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri.